Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Agar kita terhindar dari virus corona. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget, channel gadget asal Bekasi. So, di video kali ini, gue akan review si Advan G5. Kalau misalnya di video sebelumnya kita sudah unboxing dan tes kamera yang merupakan jualan utama dari si Advan G5 ini, di video kali ini kita akan ngebahas semua, mulai dari spesifikasi, kemudian foto juga lagi, kemudian hasil videonya, dan kita bakal tes gaming si Advan G5 ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, agar kita bisa lebih berkembang lagi dan lebih membuat video-video baru untuk kalian. Udah, kita mulai aja videonya. Let's go! Nah, tanggal 5 Mei 2020 kemarin, Advan Indonesia mengeluarkan salah satu smartphone terbaru mereka, yaitu Advan G5. Nah, Advan G5 ini adalah salah satu penerus dari smartphone mereka sebelumnya, yaitu Advan G3 Pro dan Z3 Pro 2020, yang dimana memiliki bahasa desain yang berbeda dengan Advan G5 ini. Kita masuk ke sisi desain. Desain dari si Advan G5 ini menurut gue ini salah satu smartphone buatan Indonesia yang cukup menarik selain triple kameranya, atau bisa kita bilang kamera boba yang terinspirasi oleh iPhone 11 Pro Series. Nah, kalau misalnya kita putar-putar di sebelah kanan ini, kita bisa melihat ada tombol power dan volume up and down. Di sebelah kiri ada SIM card tray yang memiliki triple slot. Kemudian di bagian atas ada jack audio 3,5 mm dan port USB Type-C. Nah, di sisi bawah kita bisa melihat speaker grill dan mikrofon. Di bagian belakang kita bisa melihat kamera yang ada 3, kita sebut kamera boba. Kemudian di bawahnya ada logo Advan dan warnanya ini biru dan ungu. Nah, untuk di bagian depan kalian bisa melihat layar sebesar 6,21 inch yang beresolusi HD+ aja. Terus di bagian atasnya ada notch yang seperti tetesan air. Nah, kalau misalnya kita melihat dari bagian depannya aja, mungkin orang bakal terkecoh dengan si Advan G5 ini. Ya, menurut gue ini sama aja sih kayak smartphone buatan luar negeri seperti Vivo, Oppo, terus juga Xiaomi yang memiliki bahasa desain depannya yang mirip banget. Nah, kalau misalnya kita ke bagian belakangnya, ini salah satu yang unik dari si Advan G5 ini. Kenapa gue bilang unik? Kalau misalnya gue ngeliat langsung si Advan G5 ini, orang main HP, biasanya orang main HP kan begini. Kalau misalnya gue ngeliat Advan G5 ya, karena ini nggak mungkin gue bilang iPhone 11 Pro kan, nggak mungkin, karena dia memiliki ciri khas tersendiri juga, yaitu ada di bagian triple kameranya, yang di sini tuh warnanya hitam, terus ada kayak aksen garis-garis melingkar gitu, yang menurut gue ini salah satu unik juga, yang nggak bisa kalian dapatkan di beberapa smartphone brand lokal Indonesia lainnya. Kita masuk ke spesifikasi. Ya, spesifikasi dari Advan G5 ini menurut gue salah satu hal yang dibangga-banggakan selain kameranya. Walaupun spesifikasi dari si Advan G5 ini nggak segahar smartphone buatan brand-brand lain, karena si Advan G5 ini memakai prosesor Unisoc SC9863A yang ditandemkan dengan RAM sebesar 4GB dan internal storage sebesar 32GB. Nah, si Advan G5 ini memiliki baterai sebesar 4000 mAh. Dan Advan G5 ini juga sudah memakai Android 10. Nah, spesifikasi dari Advan G5 ini mungkin di atas kertas dengan RAM 4GB-nya, dia bisa memakan beberapa aplikasi yang berat-berat. Tapi si Advan G5 ini, dia nggak pakai prosesor yang ngebut banget untuk tahun 2020 ini. Advan G5 ini cocok untuk kalian yang suka scroll-scroll sosial media dan memainkan beberapa game-game ringan. Nah, kalau misalnya kita bicara nilai benchmark dari si Advan G5 ini,
dia bisa mendapatkan skor 385 menggunakan Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 dan Slingshot Extreme Vulkan mendapatkan skor 502. Yang menurut gue ini ya so-so lah untuk di tahun 2020. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai aplikasi Geekbench 5, Advan G5 ini mendapatkan skor 149 di single core dan di multi core-nya dia mendapatkan 736. Well, mungkin si Advan G5 ini nggak cocok buat kalian yang hobinya main game. Tapi kalau misalnya buat kalian yang hobi sosial media, terus juga main game-game ringan, ini masih oke juga sih. Nah, di sini tadi udah gua coba untuk bermain Mobile Legends, Call of Duty Mobile, kemudian juga PUBG Mobile. Nah, gimana sih kalau misalnya kita main game di Advan G5 ini? Ini dia. Nah, kemudian kita bicara benchmark baterainya.
Advan G5 ini memakai baterai 4000 mAh yang harusnya di atas kertas bisa menemani kita seharian walaupun nggak sampai benar-benar seharian. Nah, menurut aplikasi PC Mark, si Advan G5 ini mendapatkan hasil 11 jam 18 menit untuk benchmark baterainya. Yang di atas kertas ini bisa cocok banget buat kalian yang hobi males ngecas. Dalam satu hari, si Advan G5 ini bisa sanggup bertahan seharian. Kita ke kameranya. Nah, si Advan G5 ini memiliki 3 kamera, yang dimana lensa utamanya memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dan 2 lensa bantuan yaitu sebesar 0,3 megapiksel. Terus kemudian kamera depan si Advan G5 ini memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel. Nah, di sini gue nggak tahu apa fungsi kamera kedua dan kamera ketiganya yang beresolusi 0,3 megapiksel. Nah, untuk hasil kamera lebih lanjut, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas di sini, ya, atau di sebelah sini. Kalian lihat videonya karena di situ gue ngebahas tuntas si kamera Advan G5 ini. Oke, gimana dengan multimedianya? Si Advan G5 ini memiliki speaker yang menurut gue ya kenceng, tapi dia nggak bulat, kebanyakan treble-nya. Ya, kalian dengar aja deh gimana suaranya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apakah si Advan G5 ini cocok untuk kalian? Well, si Advan G5 ini menurut gue salah satu smartphone yang cocok-cocok aja sih buat kalian yang nggak terlalu suka main game. Buat kalian yang main game mungkin ya harus sabar aja sih kalau misalnya main game di Advan G5 ini. Tapi secara mengejutkan si Advan G5 ini memiliki hasil kamera yang lumayan loh. Ini perkembangan yang sangat pesat banget buat smartphone lokal Indonesia. Yang di otak gue, Advan kameranya pasti begini. Kalian juga kan? Ngaku. Terus kemudian untuk layarnya ini nggak ada masalah sama sekali. Layarnya ini bagus, dan walaupun layarnya nggak sebagus smartphone lain seperti Redmi 8A yang memiliki bandrol harga yang hampir sama dengan si Advan G5 ini, tapi harus diapresiasikan karena Advan Indonesia masih bisa berjaya di persaingan smartphone yang sungguh ketat ini. Dan ada beberapa hal yang harus gue notice untuk si Advan Indonesia ini. Yang pertama, coba untuk di smartphone berikutnya G7 atau mungkin G6, port USB Type-C-nya pindahin ke bawah. Karena ya aneh aja gitu loh, HP 1,4 juta masa ngecasnya di atas? USB Type-C oke sih, udah USB Type-C, tapi kenapa harus ditaruh di atas? Atau mungkin ini untuk mengurangi budget solder mungkin ya, gue juga nggak tahu. Tapi ini untuk Advan Indonesia gue notice sekali lagi agar pindahin port ngecasnya itu di bagian bawah supaya lebih bagus aja. Sayang loh, ini udah pakai USB Type-C, masa ngecasnya di atas? Untuk selebihnya sih ya oke-oke aja untuk harga 1,4 juta. Apalagi kalian bisa mendapatkan TWS Start Go 2. 1,4 juta dapat smartphone dan dapat TWS. TWS-nya gue di sini nggak ada. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk nonton video gue yang di sebelah sini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Oke, sekian. Duki pamit. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.